Pantai Donggala, ada sebuah desa yang menjahit masa lalu dan masa depan dalam helai-helai tenunnya. Namanya Desa Toale. Berjarak sekitar 48 kilometer dari pusat kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Terletak di pesisir Pantai Donggala, tepatnya di Kecamatan Banawa Tengah. Jurnal On Air kali ini mengajak Sobat On Air menapaki desa yang tak hanya memelihara keindahan alam, tetapi juga warisan leluhur yang hidup di setiap tarikan benang. Disinilah tempat di mana benang-benang tak hanya sekedar dipintal, namun dirajut bersama ingatan. Kalau kami melihat, karena di sini pencelupannya sendiri itu menggunakan pewarnanya itu ada pewarna alami, nah, pewarna alami itu ciri khas. Dan kedua, kalau dulu di zaman kerajaan itu kami bukan mengambil dari luar, nah, itu keasliannya. Ya, dia menggunakan bahan baku yang ada di desa ini sendiri. Ya, cuma disayangkan waktu itu setelah masuk pihak penjajah itu dimusnahkan. Dari Kapas itu, Ulat Sutra di gunung itu, di situ tempatnya dari situ. Makanya saya beberapa kali kalau bisa ini ada intervensi dari pihak pemerintah daerah biar kami tidak cari lagi bahan baku dari luar, harus dibuat itu menanam kembali Ulat Sutra ini. Kalau masyarakat di sini itu kewajiban sebenarnya dan itu menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikan dan menjaga peninggalan yang ada di desa wisata Toale ini. Karena ini menjadi ikon kita itu, dan kedua ini menjadi nanti salah satu menjadi kunjungan, dan sekarang ini Toale itu tidak henti-hentinya dikunjungi. Nah, kenapa? Bukan karena orangnya yang dikunjungi, tapi karena potensinya. Karena potensi yang ada di Toale ini belum tentu dimiliki di daerah lain. Alhamdulillah di era kepemimpinan kami selaku kepala desa, semua lembaga itu kami mulai kerahkan untuk mengembangkan potensi yang ada. Kita ini secara otomatis ini harus bekerja sama untuk pengembangannya. Jadi memang kalau tantangan itu memang ada, itu tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama menjadi salah satu kendala ini, saya harus jujur katakan bahwa kami keterbatasan sumber daya manusia tersebut. Jadi beberapa kali ada teman-teman dari akademisi, saya selalu menyampaikan bahwa dibantu kami untuk memberikan edukasi kepada kita punya keluarga, kita punya masyarakat, bahwa pengembangan potensi ini insya Allah nanti akan meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena Toale itu potensinya wisata. Harapan saya Toale saat ini dari desa berkembang di 2019 itu, di 2023 itu menjadi desa maju. Alhamdulillah 2024-2025 ini sekarang sudah jadi desa mandiri dengan mungkin pengembangan infrastrukturnya, dan memang di sini sudah mengikuti kegiatan sampai di level nasional. Tinggal bagaimana kemandirian itu bukan cuma dari infrastruktur, tapi menjadi desa mandiri ini seutuhnya. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya salah satunya itu yang harus kita laksanakan, tapi ini kami butuh dukungan semua pihak, terutama pihak-pihak akademisi, karena membangun wisata itu tidak harus desa sendiri, itu ada terintegrasi. Nah, jadi keterlibatan pemerintah, kabupaten, provinsi, bahkan ada pihak swasta, perbankan. Alhamdulillah kami sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sebagai desa binaan. Itu kesyukuran kami. Dan ada pihak investor juga yang sekarang sudah banyak berinvestasi di Toale ini. Khususnya di daerah Bonebula, di Sanganipa, itu sudah pihak swasta sudah melirik desa itu. Dan kami berkeyakinan tahun-tahun berikutnya desa ini akan menjadi desa mandiri secara keseluruhan. Kami berharap seluruh keluarga dan masyarakat yang ada di daerah lain maupun di Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya, ya mari silakan berkunjung di Desa Toale untuk melihat budaya,
yang ada di desa ini, karena ini salah satu potensi dan menjadi ikon kita di Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri. Terima kasih banyak. Dari sini, perjalanan kami dimulai. Menuju Galeri Tenun Buya Sabe dan bertemu langsung bersama para penjaga tradisi Tenun Buya Sabe yang bertahan hingga saat ini. Mari ikuti kami jelajahi Desa Toale. Jadi ini sekarang kan sudah 48 tahun. Berarti tamat SD kan 12, berarti 36 tahun. Kalau diajar itu kan orang tua kan di rumah dia bertenun. Jadi kita itu cuma lihat-lihat orang tua masuk-masuk di tempat tenunnya, jadinya juga jadi pintar. Pertama itu kan benang dasarnya itu dia putih, jadi kita harus memasukkan warna dulu untuk pewarnaan. Baru itu setelah diwarna baru kita keringkan dulu, baru di pemintalan benang yang digulung seperti tadi tuh. Nah, habis itu baru dimihani. Yang dikasih masuk itu disisir. Itu ada 1000 anunya sisir itu. Baru ditenun sampai selesai. Sebenarnya kalau tenun juga itu makan waktu juga, tapi itu 2, 1 mihani tadi itu yang kasih masuk di sisir benang itu. Kalau lamanya itu 1 bulan. Cuma kalau cepatnya itu kita biasa 2 minggu. Sisir. Yang dipakai itu untuk memadatkan kain itu yang dalam bahasa Kelinya itu balida, duli, potanda, kaluta, pasa. Itu semua yang dipakai, peralatan yang dipakai bertenun itu. Kalau kita sering pakai itu, kalau saya sering pakai itu dari kayu Jawa, mangrove, karena itu yang ada di sekeliling rumah saya. Jadi saya ambil yang yang ada, yang simpel, yang dekat-dekat itu kulit dari pohon mangga. Ya, kalau dulu itu memang kalau warna-warna itu memang ada, kayak warna kuning itu kerajaan, warna merah itu kesultanan, warna hitam umum, itu kan memang ada itu dulu. Tapi kayaknya sekarang ini sudah rata orang pakai begitu, bukan hanya kerajaan yang pakai itu kuning, semua sudah pakai. Ada. Itu kan kalau ada yang liris begini ini namanya kalau kita bilang di sini itu sero bunga ros. Itu yang dimaksud dengan liris mawar. Daun-daun banyak, bunga satu-satu. Itu kan biasa juga orang kalau memesan dia sesuai dengan motif dia bawa sendiri, bunga dia terbawa sendiri. Jadi kita desain dulu. Kalau dia bawa dia punya logo sendiri, itu juga kita bisa buatkan. Tergantung pesanan. Masih ada yang baru tamat SD, masih yang baru masuk SMP, ada. Awalnya kita memang ini kan, maksudnya belum ada kelompok-kelompok, masih perorangan, tapi memang satu desa ini. Satu desa memang penenun semua. Setelah itu mungkin Pak Kades harus dibuatkan kelompok, karena kita harus kirikan seorang masuk untuk membantu, kayak Bank Indonesia. Sudah membantu galeri, ada galeri 1, 5 unit rumah tenun, 2 gapura. Jadi makanya kita bentuk kelompok. Jadi Pak Kades buatkan SK. Kalau totalnya semua itu 239 orang yang ada menenun di Desa Toale yang aktif sekarang. Harapan saya agar semua penenun Desa Toale semakin sukses dan Desa Toale semakin maju, bahwa kain Desa Toale bukan cuma teredar di Indonesia sampai ke mancanegara. Itu harapan kami. Nah, di Desa Toale ini, proses menenun tidak hanya dilakukan di satu tempat saja, tapi tersebar di rumah-rumah warga. Ya, betul sekali. Jadi sekarang kita sudah berada di salah satu rumah warga yang memproduksi tenun Buya Sabe ini. Kita akan melihat secara langsung bagaimana sih dari sehelai benang menjadi kain Buya Sabe ini. Tapi Ibu, ini namanya proses apa? Pembintalan benang. Ini berarti pemisahan benang dari atau bagaimana Ibu? Oh, berarti di yang tadinya kerucut jadi lurus Rapi. begini. Oh. Tadi temanku mau coba, bisa? Boleh dicoba Ibu.
Ibu ini dari arah sini atau harus ke situ? Oh, Oh my god. Udah itu selesai. iya. Eh, Ya, Terus ini Bu namanya proses apa? pas tenun. Oh, proses tenun. Terus ini kalau dari satu kain yang dibuat itu butuh waktu berapa lama? Kan saya ini juga sambil honor mengajar Mm-mm. 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ya, kalau libur orang kita sampai 1 bulan 1 sarung. Nah, ini masukkan benangnya manual Ibu? iya manual. Kita dari situ dulu, dari sini dulu digulung. Ya. Benarnya pencelupan dulu. Iya. Pencelupan, baru dijemur, harus dijemur. Sudah, kalau sudah kering digulung di sini. Iya. Habis selesai di sini, baru di situ. Habis di situ sudah selesai tuh sampai ke sini, atas sampai situ, baru kita gulung. Sudah sampai jadi begini sudah. Oh. Terus kan Ibu tadi itu waktunya 1 bulan ya. 1 Iya. bulan. Sebenarnya apa yang bikin lama prosesnya itu? Bu? Nah, prosesnya kendalanya itu pas pencelupan. Ya. Karena kita kalau pencelupan alam itu kita ambil dulu sebatang pohon mangga atau pohon mangrove, kita ambil, baru kita rebus, baru kita jemur situ benang, baru kita jemur. Kalau sudah kering sudah baru digulung, baru itu lagi. Ini terakhir ya Bu? Iya, Oh, berarti ini tempat penyempurnaannya. iya, ini sudah sempurna. Ibu, ini kalau untuk polanya ada acara khusus untuk pola tertentu begitu atau bebas? Ada, namanya kalau ulang tahun apa, kan dari kantor itu Iya. yang kirim itu polanya itu. Oh gitu. Nanti kita gambar, baru kita sesuai gambar yang dia tunjuk itu. Logonya apa tuh? Iya. Iya. Berarti dari warnanya Iya, semuanya itu warnanya. sesuai dengan yang pesan gitu. Iya. Oh. Ini itu saja kita. Ya, boleh Tanya, dilanjut Oh, aja. Ibu kalau sudah selesai begini diapakan lagi? Kalau kau ingin pingin sarungnya cantik tuh, Mm-mm. dikasih benang begini warna-warni. Terus kan ini Bu warnanya warna alam. Nah, kalau ini warna alam, Terus kalau misal warna-warna yang paling susah dicari itu warna apa? Ibu? Warna alam ya, memang. Iya, kita punya tebang pohonnya. Tebang pohon. Oh, berarti ini warna alam. Punya pohon mangga. Mm-mm. Iya, warna alam. Hmm. Ini bukan mangga ini. Ini juga mangrove. Tahu apa daun apa ini? Tapi dari kulit pohon. Iya, dari Oh. pohon. Terus kan itu ada warna alam sama warna biasa. Iya. Itu kalau misal kisaran harganya itu sama saja atau beda? Oh, lebih mahal warna alam. Karena kesulitannya juga Ibu. Oh, kesulitan. Cari kulitnya. Dijemur lagi. Terima kasih banyak Ibu. Wah, Terima kasih banyak Ibu. terima kasih banyak Ibu. Oh, jadi ini kembali. Ya. Sekarang kami sudah berada di tempat Bula Kompongyo disimpan. Pusaka ini telah menjadi bagian penting dari masyarakat Desa Toale dan dijaga dengan penuh hormat. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bertemu langsung bersama pewaris yang dipercayakan untuk melestarikan Bulafa Empongyo ini. Namun, keindahan Desa Toale tak berhenti pada helai tenunnya. Di sini tersimpan sebuah warisan yang melegenda, Bulava Empongyo, emas yang menurut cerita mampu mengeluarkan suara seperti kucing. Sejarahnya telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari identitas desa ini. Menurut orang tua ini kan ibarat semacam cerita rakyat gitu, sampaikan ke kami seluruh masyarakat Toale ini dan keluarga yang ada di sini, bahwa pada era zaman kerajaan itu di Raja Kelly kedua ini ditemukan telur itu yang didapat di sungai di mana namanya Tokorandu. Nah, setelah berjalannya waktu tiba-tiba telur tersebut meledak atau meletus
Akhirnya ini menjadi emas yang disebut saat ini Bula Kompongeo. Makanya kalau kami melihat dengan adanya benda ini menjadi perekat sebenarnya hubungan kekeluargaan dan membangun silaturahmi sama kita. Dan itu memang sudah dilaksanakan oleh orang tua sebelumnya. Bahkan kalau kegiatan ini dilaksanakan itu bukan hanya melibatkan satu rumpun keluarga, yang ambil air juga lain. Dan ini bukan air sembarang digunakan untuk dimandikan ini. Tiba-tiba adik-adik berpikir bahwa ini air diambil air pump. Ini dari 4 titik mata air. Yang satu itu di desa Tolongano di daerah Lino itu. Kemarin dari UGM ikut mengambil air di sana. Saya sendiri belum sempat saya ke sana. Ya, tapi UGM sudah tembus. Itu mereka bilang 4 orang begini. Itu pohon itu dapat dari celah pohon ini. Di dahan di sini. Itu ibarat kayak sumur di tengah itu air itu yang mereka ambil. Terus di Toporandu, di Uventubu, baru di pertemuan antara air sungai dengan air laut itu, muaranya. Itulah yang dicampur menjadi satu, baru ditaruhkan wangian, pandan, bunga-bunga apa semua, baru digunakan untuk membandingkan. Kalau kita bilang di sini ini Tomanuru, kalau keluarga di Toale ini. Makanya sampai detik ini dan kami selalu menjaga kekeluargaan itu. Nah, bahkan orang-orang tua menyampaikan kepada kami bahwa ini kalau bahasa kayaknya Tinu Gunung Apa. Tinu Gunung Apa itu artinya isinya kampung ini. Nah, isi kampung ini. Jadi dia tidak bisa keluar dari kampung ini. Karena memang dia harus ada di sini. Nah, makanya kalau orang tua kami ingatkan ini, jangan pernah mengklaim bahwa ini milik pribadi, tapi ini milik semua orang. Khususnya kita karena kita sudah bercerita tentang kerajaan Kaili, berarti itu adalah milik kita semua orang Kaili. Tapi tempatnya di Desa Toale, kan gitu. Jadi kita bertanggung jawab semua sebagai orang Kaili untuk menjaga dan melestarikan benda peninggalan ini. Keterangan tentang proses pemandian Bula Kompongeo. Jadi sebelum emasnya dimandikan, kami dari lembaga adat membentuk panitia pelaksana. Nah, setelah itu dibentuk mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi. Pertama seksi perlengkapan, seksi penerimaan, seksi itu kehormatan, penerimaan tamu, dan seksi perlengkapan. Nah, di seksi perlengkapan ini sudah mencakup segala kebutuhan pemandian itu sendiri, terutama yang dibutuhkan itu adalah air, dan air itu diambil 4 titik. Titik pertama di Lembalino, dusun Desa Lera, Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian titik kedua adalah di Wemporandu. Kemudian titik ketiga adalah di pertemuan 2 mata air, sumber air, yaitu air laut dan air kuala. Kemudian titik keempat adalah di tempat di Pasir Putih, Desa Toale, Dusun 3, air memancar. Nanti apabila diambil dia menunggu air surut, air laut surut. Kemudian seterusnya pengambilan bambu kuning untuk pembuatan sabua, rumah-rumah yang tempat penjemputan tamu kehormatan,
baik itu gubernur, bupati, terus dinas-dinas yang terkait, dan seluruh tokoh-tokoh adat yang ada di Kecamatan Banawa Tengah. Nah, tadi kita sudah ambil airnya, kemudian disatukan di baskom. Kita buri dengan kembang-kembang yang harum baunya. Kemudian setelah itu, karena ini menjadi suatu kalender tahunan Desa Toale, pemandian adat apa namanya itu, Podio Mula Pampongeo ini, nah, sudah dianggarkan oleh desa sendiri melalui anggaran ADD. Karena dulu apa namanya itu, pesan leluhur, ya, apabila terjadi sesuatu, tolong dimandikan dia. Lah, jadi apa namanya itu, dasar prinsip tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Jadi kami ini karena kemarin kita menghargai anak-anak KKN dari UGM dan UNTAD, kami laksanakan 10 Muharram. Ya, karena di 10 Muharram itu banyak peristiwa sakral tentang penyelamatan para nabi dan rasul. Kalau tidak biasanya anggaran kami tertunda, biasa kami pakai bulan Rabiul Awal. Tepatnya itu kelahiran para junjungan kita Nabi besar. Hanya 2 itu bulan yang kami pakai. Ya. Nah, jadi pemandian ini bukan nanti ini, kemarin dihadiri oleh Pakubono 12 dari Keraton Surakarta. Selama 2 tahun berturut-turut dari 2003 sampai 2004. Nah, begitu meninggal beliau, sekarang agak terhenti. Ya, karena mungkin penggantinya belum inta, ya belum menjadwalkan untuk ke sini. Maknanya adalah kuning itu melambangkan, ya, satu kerajaan yang ada di tanah Kaili, dan kemudian lambang kebersamaan, kegotong royongan, pesan leluhur kami. Dengan rasa gotong royong mereka itu, mereka biasanya mengumpulkan beras, mengumpulkan apa namanya, kebutuhan itu, seperti ada yang bawa kayu seikat, bawa, karena dulu masih memakai lampu Petromax, masih pakai apa namanya itu, minyak tanah. Mereka itu kumpul semua kebutuhan itu, 9 bahan pokok itu, melalui apa namanya itu, kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang intinya sifatnya gotong royong, sehingga terlaksana. Karena kemarin itu ada tenggang waktunya, biasa 3 tahun baru dimandikan, ada 5 tahun. Iya, karena melihat keadaan alam kurang bersahabat, ya, dimandikanlah dia. Umpamanya contoh musim kemarau berkepanjangan, maka orang tua sepakat untuk memandikan. Setelah dimandikan, alhamdulillah, ya, nah, hujan turun membasahi kita punya bumi. Nah, itu seperti itulah orang tua kami dulu. Kalau ada sesuatu apa namanya itu yang sifatnya kurang bersahabat, ya, mereka sepakat kita mandikan dulu emasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah pesan leluhur, kamu tidak bisa bercerai-berai. Apabila dimandikan berarti pelambang apa itu, persatuan dan kesatuan, dan mewujudkan itu semangat gotong royong. Itu nah ya. Kalau dari lembaga adat ini, Ya, harapan kami bersama pemerintah desa
melalui pemandian-pemandian ini kami punya budaya lebih dikenal secara luas dan mungkin dikembangkan nanti. Kemarin itu masih sebatas di halaman rumah, mungkin kami akan adakan ke pengembangannya di lapangan. Itu harapan kami dengan adanya bantuan dari Pemda melalui provinsi maupun kabupaten, utamanya itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Ya, intinya adalah dinas-dinas yang terkait. Sobat On Air, Desa Toale merupakan ruang hidup yang menjahit masa lalu serta masa depan. Dari setiap helai Buya Sabe terdapat nilai-nilai kehidupan, doa, serta harapan. Di setiap kilauan Bula Paumpongyo juga terdapat kekuatan adat dan juga kesakralan yang dapat menyatukan alam dan nilai spiritual yang tak lekang oleh waktu. Dalam mengunjungi destinasi wisata sejarah, kita tidak hanya menikmati keindahan, tapi juga menyerap makna serta menyerap cerita. Dan menghargai setiap warisan yang harus dijaga oleh generasi penerus. Terima kasih telah mengikuti kami menjelajahi pesona wisata Desa Toale. Terus mengudara bersama kami, sampai jumpa di Jurnal On Air selanjutnya. Karena budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan.